Ayo. Di sekolah? Jadilah. Mau belakang ibu ya? Jadilah musiko ya. Hah? Tengah-tengah siko? Iya. Oke, kami jauhkan dikit tas kan nih. Hah? Ya Allah. Ya Allah. Beda dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Thumma alhamdulilladzi arsala rasulahu binuril huda yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli salatan tamman daiman ila nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ahsanal khuluqi wa ajmalal khalqi fil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kades Sri Kembang II, Ibu Rizka. Lama Bu ya ketemu kita ya? Iya, cuman masih nyambung silaturahmi kadang snap ya dari beliau, jadi tahu pesan beliau. Lalu yang kami hormati Ibu Ketua Masjid Taklim Anissa yang hari ini sebagai tuan rumah yang sudah berkenan mengajak kami untuk bertemu dengan ibu-ibu sekalian untuk bersilaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan juga dalam rangka memperingati momentum Isra dan Mi'raj ya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian, ketua dari pengajian yang pertama tadi disebut oleh Pak Peng Said tadi itu Maria Kasyamiri ya. Ini ya Bu ya? Nah, ini ya. Lalu Masjid At-Taqwa ya, Ibu. Lalu Masjid Al-Barakah, Ibu ya. Ya. Alhamdulillah ya. Lalu yang tak lupa yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami cintai ya, itu seluruh ibu-ibu anggota pengajian dari keempat masjid taklim ini yang alhamdulillah hari ini pada cantik, berwarna-warni ya, dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan bergembira. Mungkin kami ikutnya kantongnya lagi basah kan hari ini apa hari Ahad insyaallah ya, sesuai dengan kondisi hari ini yang cerah ya, seperti itulah juga hendaknya hati kita dan suasana kita di sini dalam keadaan gembira semuanya. Pertama-tama yang tak lupa selalu kita kita zikirkan, kita sebutkan, lalu selalu kita lantunkan itu yaitu tasbih, tahlil, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putus dari lisan kita, dari hati kita ya, dari perbuatan kita. Itu wujud dari tanda rasa syukur kita dan wujud dari tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya lah, berkat rahmat-Nya lah ya, berkat kasih dan sayangnya lah kepada kita semua sehingga kita diberinya berbagai macam nikmat ya, yang pasti nikmat sehat ya, walaupun agak-agak sakit kaki, sakit lutut, sakit mungkin ya, yang sakit dompet ya itu, tapi kalau niat kita di dalam hati, azam kita dalam hati yang kuat untuk bersilaturahmi, untuk menghadiri masjid ta'lim ini, insya Allah dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju sini ya, karena kata Allah, man salaka ila talabil ilmi sahhalallahu jannah. Barang siapa yang berjalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya menuju surga. Nah, ini sebenarnya ini taman surga ya, taman surga tapi di dunia.
Ya, sekarang kita lagi menikmati indahnya taman surga di dunia berupa kumpul, berupa silaturahmi, yang jarang ketemu mungkin ya, ketemu cuma di kalangan mungkin bisa jadi, itu pun mungkin ketemu di kalangan. Nah pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam tempat yang alhamdulillah sekali nyaman ya, semuanya terlindungi dari panas matahari, juga dapat nikmatnya angin, walaupun tak kemudian kipas angin atau kipas angin alami namanya ya, itu. Lalu salam dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau ya, berkat kegigihan beliau, berkat pengorbanan beliau, sehingga kita bisa menikmati mudahnya beragama Islam, indahnya agama Islam. Dan pasti nanti kelak insya Allah janji Allah dan Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, insya Allah kelak ya itu pasti akan masuk surga. Nah, dalam sebuah hadis kami membaca itu, barang siapa yang duduk dalam suatu masjid taklim tanpa menyebutkan zikir kepada Allah dan tanpa menyebutkan salat kepada Rasulullah ya, maka majelis tersebut ya itu dalam penyesalan, kecuali Allah menghendaki memberikan ampunan atau Allah mengazab. Nah, jadi dengan begitu supaya kita tidak mendapatkan penyesalan dan juga mendapatkan berkah dari majelis ta'lim kita ini, maka mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salam ibu-ibu? Kira-kira mau salat apa? Request. Ya. Salawat Jibril. Oh, boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di antara keutamaan salat Jibril yakni itu akan diangkatkan kefakiran, lalu akan diberikan 70.000 malaikat yang akan memohonkan ampun kepada kita ya, lalu dilapangkan kubur kita, dan yang pasti akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya materi yang kami siapkan itu berbeda ya, materi yang kami siapkan itu sebenarnya berbeda dari request dari tuan rumah ya. Jadi request tuan rumah itu tentang amalan di bulan Sya'ban, lalu peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu persiapan di bulan Ramadan. Diborong galo 3 bulan itu ya. Jadi diborong galo, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Diborong galo minta oleh tuan rumah itu ya. Jadi 3 bulan itu dipinta galo request oleh tuan rumah. Jadi mudah-mudahan ya sesuai dengan pengetahuan kami, kita sama-sama belajar, insya Allah kami sampaikan. Nah sebelumnya kalau seandainya ada salah-salah kata atau salah-salah sikap dari penyampaian kami mungkin ada yang lebih paham ya, mungkin ada yang lebih maklum, itu kami mohon maaf ya lahir batin. Jika kami tadi itu tidak sesuai dengan prediksi kami ingin menyampaikan dari tentang keutamaan sholat, tapi karena permintaan dari tuan rumah, mudah-mudahan kami bisa menyampaikan.
Jadi itu tentang bulan Rajab dulu ibu-ibu ya. Jadi tentang bulan Rajab itu ada momentum ya. Dari sebenarnya setiap bulan itu ada momentum khas yang membuat ciri khas suatu bulan tersebut. Nah sebelum kita runut, kira-kira ibu sudah hafal belum seluruh bulan di tahun Hijriah? Karena kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk hafal, minimal tahu, maksudnya hafal nama-nama dan urutan bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Karena setiap ibadah kita, setiap perbuatan muslim itu bergantung atau dihitung sesuai dengan tanggalan Hijriah. Ya, seperti sekarang. Kalau 27 Rajab mungkin tanggal hari Kamis berapa hari yang lalu. Nah, nanti 27 Rajab tahun depan itu tidak bertepatan dengan tanggal yang tahun ini. Ya, karena mundur. Seperti juga bulan Ramadan tahun lalu bulan berapa ibu? Kalau nggak salah bulan 3 ya, kalau nggak salah. Nah, tahun ini bulan Ramadannya tanggal 21 Februari. Berarti bulan 2 ibu-ibu ya. Berarti mundur. Kalau kita berpatokan dengan bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, itu kita tidak bisa berpatokan seperti itu. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menghafal bulan-bulan Hijriah. Nah, kita hafalkan dulu ibu-ibu ya. Ya, insya Allah hafal semua. Tapi kita bareng-bareng ya. Ada yang nanya itu nyong? Aja ya. Kami bukan ahli nyanyi lagu, penyanyi. Kami kan mengaku, suara kami agak saya kan rendah. Sebab memang kami agak kurang hobi nyanyi kayak itu ya. Tapi insya Allah. Coba ibu-ibu ya, sekalian satu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah hafal kalau. Jadi bulan Rajab itu bulan ke-8 dari tahun Hijriah ya. Nah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang maha agung, yang maha dahsyat, yang tidak pernah dialami oleh satu manusia pun atau satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena kejadian tersebut secara logika itu di luar akal manusia. Ya, kalau diukur dengan 1400 tahun yang lalu, ya. Kalau diukur 14 abad yang lalu itu tidak masuk akal. Tapi kalau sekarang bisa jadi ya, asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masuk akal kalau tahun sekarang. Karena kenapa? Sekarang sudah ada yang namanya pesawat. Ada namanya helikopter, ada yang namanya pesawat supersonik. Jadi masuk akal kalau tahun sekarang. Itu asronya saja, ya Isra. Tapi kalau mi'rajnya masih tidak bisa ya dilampaui oleh manusia manapun. Nah sekarang ada namanya Isra wal Mi'raj. Nah kita ambil lagi sekarang dari dalil-dalil. Sebenarnya dalil tentang Isra dan Mi'raj banyak, ya. Yang terkenal itu Al-Isra ayat 1 ya, subhanalladzi, ada surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 18 itu menerangkan tentang Mi'raj. Kalau surat Al-Isra ayat 1 itu menerangkan tentang Isra saja. Maksud Isra itu berjalan. Jadi Isra wal Mi'raj itu ada dua kata. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Makanya dikatakan Isra wal Mi'raj, berjalan dan naik. Nah, sekarang kita ambil dalilnya surat Al-Isra ayat 1 seperti yang Ibu tadi bacakan ya. Itu kali lagi hafal ibu-ibu dengan surat Al-Isra tersebut. Kalau bulan-bulan seperti ini kayaknya hafal ibu-ibu ya. Nanti lupa lagi. Nanti pada saat menjelang mau Isra Mi'raj hafal lagi.
Rabbi. Ya itu, nah itulah ya. Jadi coba kita balang-balang rame-rame, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalimat itu kami penggal-penggal sesuai dengan pengertian. Ya, yang pertama subhanalladzi. Jadi ayat ini diawali dengan subhanalladzi. Apa artinya? Kita itu disuruh untuk bertasbih kepada Allah. Kita itu disuruh untuk mengagungkan nama Allah. Ya, itu ada beberapa surat yang kalimatnya subhanalladzi, di antaranya itu surat Al-Kahfi. Berarti itu menunjukkan betapa agungnya kejadian atau peristiwa tersebut. Subhanalladzi. Dan Allah juga sudah mencontohkan ya dalam kalimat subhanalladzi itu dia Allah menganjurkan kita untuk selalu dalam pembicaraan kita itu mengatakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ada yang lata nih ya, lata misalnya apa yang keluar, sebut dulu Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah ya, jadi biasakan. Jadi walaupun ada yang terlanjur ya yang punya itu penyakit lata, ganti kalimat yang kita latahkan itu dengan kalimat thayyibah. Jadi misalnya kalau kita takjub dengan suatu benda, dengan suatu barang, itu kita menyebutnya dengan Masya Allah. Ya, Masya Allah. Boleh kita tambahin tabarakallah. Bila tambah lagi dengan Allahumma barik. Ya. Lalu kalau kita takjub dengan ciptaan Allah, dengan gunung yang indah, dengan pantai yang bagus, kita nyebutnya Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah. Lalu jika kita dapatkan suatu yang menyenangkan, suatu rezeki, suatu yang membuat kita bahagia, maka kita dianjurkan mengingat Allah terlebih dahulu dengan menyebutkan alhamdulillah. Lalu pada hati kita itu ada dirundung sedih, ya, atau kita itu tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, atau sengaja itu kadang tak ada nak berbuat dosa itu, tapi kadang baru keluar rumah bersapu dikit, ada kurang lewat, misalnya apa yang lewat, terbersih dalam hati kita itu. Nah, ibu itu baik pulau, misalnya ya, atau misalnya, ya pokoknya yang membuat kita itu terbetik dalam hati kita itu, mohon maaf, misalnya kita ngumpati orang, itu tak ada niat nak baik itu. Nah, cepat-cepat kita berzikir kepada Allah dengan menyebutkan Astaghfirullah. Karena apa? Terkadang dosa itu ya tak ada diundang, tak ada kita kendaki, datang begitu saja. Itulah yang namanya dosa hati. Ya, kalau meninggalkan sholat, puasa itu terkadang disengaja misalnya. Tapi kalau dosa hati, ya itu kadang tak kata setan itu masuk dalam hati kita itu, masuk dalam pikiran kita itu, sehingga mengundang kita berbuat dosa. Lalu kalau kita kalau kita lagi gundah gulana, lagi kecewa, lagi lagi resah, maka kita menyebutkan di saat menyebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kalau kita merasa sedih, merasa hilang sesuatu, atau apapun yang membuat kita pengen rasanya galau segala macam, nah kita menyebutkan istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada kita ngedumel, daripada kita berutuk, mending kita menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, hati kita dilingkupi dengan ketenangan, plus kita dapat pahala. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi asra bi'abdihi. Kata asra bi'abdihi itu artinya memperjalankan hambanya. Kalau namanya memperjalankan berarti itu gawe itu
orang yang memperjalankan. Nah, abdihi di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj itu seluruhnya adalah kuasa Allah, kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad. Ya, abdihi. Nah, kalau di sini abdihi mengatakan abdihi, hamba, itu adalah level tertinggi pengakuan Tuhan kepada makhluknya. Ya, kenapa dikatakan level tertinggi? Hamba. Ya, jadi seperti ini ibu-ibu kita contohkan. Misalnya kita itu ngaku, misalnya kita ingat tuh, aku itu hamba Allah. Kita ngaku seperti itu ya, hamba Allah. Kira-kira Allah mengakui tidak kita ini sebagai hamba Allah? Seperti itu ya? Kira-kira kita mengakui Allah mengakui tidak kita sebagai Allah? Kalau Allah mencintai kita, Allah mengakui kita sebagai hamba. Kita contohkan kalau di dunia itu atau di kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita dengan Pak Panca, Pak Bupati ya. Nah, lalu kita cerita-cerita, aku itu kenal dengan Pak Panca itu beko. Nah, kira-kira Pak Panca itu mengakui tidak mengenal kita itu? Ya, nah seperti itu juga levelnya Nabi Muhammad sudah diakui sebagai hamba Allah. Ya, jadi kalau hamba Allah ya pasti ya itu dicintai Allah dan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mencari level hamba Allah ini? Perbanyaklah berbuat baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya lailam. Jadi lailam berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu mutlak dan pasti terjadi pada malam hari. Tidak diperdebatkan lagi waktunya. Kapan malam harinya? Ya kita tidak tahu. Tapi menurut hadis itu kira-kira diperkirakan waktunya itu sesudah ba'da Isya. Jadi kira-kira lah mungkin kita jam 8-an mungkin bisa jadi, pokoknya pada Isya malam. Lalu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di kota Mekah ke masjidil aqsa di kota Madinah. Nah, itu jarak tempuhnya itu kurang lebih 400.000 meter. Gimana lah itu kira-kira? Kalau jarak tempuh dari waktu yang lalu, 14.000 tahun yang lalu, itu kurang lebih 1 bulan perjalanan. Normalnya ya, pakai unta atau pakai kuda. Tapi Rasulullah SAW bisa menempuh Mekah, dari Mekah ke Palestina, di Masjidil Aqsa di Palestina, itu dalam waktu 1 malam. Itu hal yang mustahil. Ya, tapi kalau kami dengar itu kata Zainuddin MZ, kalau kita lihatkan seperti ini, ada seekor semut, lalu semut itu tidak sengaja masuk ke kantong seseorang, ya. Nah, lalu saya nih, ya, masuk ada permen di dalam sini. Nah, permen itu kok pulau. Nah, lupa mengeluarkannya, ya. Lalu masuk semut itu dalam kantong kami. Nah, lalu suatu hari kami ini baju ini masih digantung. Maklumlah, baru cuma sejam dipakai untuk kondangan misalnya. Lalu kami ini pengen pergi ke Palembang. Ya, pergi ke Palembang. Sobat masih saking nikmatnya dia makan permen itu sampai tak sadar bahwa hari sudah berganti hari. Lalu suatu hari kami pergi ke Palembang. Ya, lalu siang harinya kami balik pula ke Air Aman. Setelah itu semut itu baru sadar bahwa dia telah meninggalkan keluarganya. Sudah berapa jam dia meninggalkan keluarganya. Akhirnya dia kemana? Jadi ditanya, semut kau dari mana? Semut bilang, aku tadi masuk dalam kantong baju. Lalu aku agak merambat dikit, ngapalah Pak bergerak-gerak, apalah Pak goyang-goyang badan pinggo. Aku agak keluar dikit, merambat dikit ke keluar kantong baju itu. Ternyata pemandangannya beda. Ya, kira-kira seperti itu. Seperti kelihatan ada jembatan yang tinggi, ada air yang banyak, ada benda-benda bergerak. Nah,
Kira-kira seperti itu. Lalu katanya, kalau kayaknya baca itu kayak Palembang, bacanya Ampera. Nah, itu seperti itu ya. Hai Kak Madai semut, bacanya ya. Kau yang kunci iko, ya. Bisa menempuh perjalanan yang biasanya harus ditempuh seumur hidup bagi semut. Ya karena tak mungkin dari Pairaman seekor semut berjalan cuman butuh waktu 4 jam sampai lagi misalnya ke Pairaman. Dari Pairaman ke Palembang, ya, bisa dari Palembang ke Pairaman hanya butuh misalnya waktu 6 jam. Ya, tidak mungkin. Seperti itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di ayat lagi itu ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ibu tahu di mana Masjidil Aqsa? Tahu ya? Ya, di Palestina. Ya, di Palestina yang sekarang lagi dikuasai, ya, dikuasai oleh para Zionis Israel rahmatullah, ya. Itu agama mereka Yahudi. Jadi Allah itu sudah menuliskan dalam Al-Quran itu, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada pernah baca ibu-ibu ya? Itu di surat Al-Baqarah. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani hingga kalian akan mengikuti agama mereka. Nah, salah satunya itu terbukti mereka tidak akan ridho, makanya mereka menduduki Palestina untuk merebut kekuasaan dari tanah Palestina, terutama Baitul Maqdis. Nah, di sini kenapa Allah itu memilih Baitul Maqdis, bukan misalnya Amerika, bukan misalnya kemana yang bagus ke Turki, ya? Tapi Allah memilih Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis itu kiblat pertama dari orang Islam. Jadi ceritanya Rasulullah itu ya sholat. Pada saat sholat itu Rasulullah sholat di suatu masjid di Madinah. Lalu pada saat sholat itu turunlah wahyu yang mengatakan bahwa Rasulullah itu harus memindahkan arah kiblat beliau ke Ka'bah. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Jadi Rasulullah itu 2 rakaat beliau sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu setelah turun wahyu tersebut, Rasulullah pindah haluan sujud mengarah ke Ka'bah. Nah, itu awalnya. Nah, itu tujuan Allah ya, supaya menekankan bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin dari para orang muslim plus pemimpin dari para nabi. Karena kenapa? Di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat 2 rakaat, ya. Nah, Rasulullah menjadi imam, di belakangnya para makmumnya, yakni para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu al-Mustafa, pemimpin para nabi. Jadi kita jangan belajar dulu, ya. Lalu sedikit saja, itu apa tujuan Allah untuk memperjalankan Rasulullah? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Ya, apa tanda-tanda kebesaran Allah? Yaitu dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu banyak melihat ya fenomena-fenomena, ya, lalu banyak diperlihatkan takbir ya. Saat diantaranya yang masyhur ya itu Rasulullah diperlihatkan seorang laki-laki yang tua yang memanggil Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melihat, ya. Itu ditandakan seperti iblis yang menggoda Rasulullah untuk tidak melanjutkan perjalanan. Lalu ada lagi perempuan yang tua yang duduk di pinggir jalan meminta Rasulullah untuk mampir. Rasulullah, itu siapa? Yang tadi kakek katanya, sekarang nenek. Apa itu wahai Jibril? Itulah perumpamaan dunia, ya, yang sudah semakin tua. Lalu ada lagi orang yang dilihat Rasulullah itu dalam sehari itu dia menanam
lalu setelahnya dalam sehari pula dia panen. Lalu seperti terus, lalu dia menanam panen. Itu ibarat orang yang suka berinfak ya di jalan Allah, ya berjihad lalu dia berinfak di jalan Allah. Nah seperti Jimang Said tadi, ada banyak yang menunjukkan tepung Said ya, ada banyak yang ngantarkan aku ya makanan. Nah itu salah satu ya sedekah untuk jihad di jalan Allah. Karena kita ngapa? Kita itu milu ta'lim itu jihad di jalan Allah ya. Salah satu dakwah, salah satu jihad di jalan Allah yaitu thalabul ilmi. Jihad di jalan Allah itu bukan hanya berperang ya, bukan hanya berperang, tapi mencari ilmu itu juga merupakan jihad di jalan Allah. Nah orang yang bersedekah dengan tujuan berjihad kepada Allah itu diibaratkan orang yang nanam panen ya. Seperti dalam Al-Quran itu masalul ladzina yunfikuna ya, itu kamatsali habatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Ya, seperti orang infak itu seperti orang yang menanam lalu panen 100 cabang panennya ya. Nah kalau kami baca maaf di ta'lim di buku ta'lim itu kadar orang sedekah itu beda-beda itu ya, kadarnya beda-beda. Mama kalau kami salah, kadar orang sedekah untuk orang yang sehat itu kadarnya 5 misalnya. Lalu kadar untuk orang sedekah untuk orang yang sakit itu 10. Lalu kadar derajat untuk orang yang jihad fisabilillah uang hanya itu ya, itu kira-kira 50 ya. Lalu dakwah untuk orang tua itu kadarnya sedekah untuk orang tua itu kadarnya 100. Nah, apalagi yang paling banyak sebenarnya bukan ta'lim, kadar untuk guru itu 1000 kebaikan. Ya, karena memang bukunya ta'lim ya, itu artinya buku untuk belajar dan mempelajari. Jadi kadar untuk derajat untuk kalau kita sedekah kepada guru agama. Nah, jadi ibu-ibu kalau ada kan anaknya yang sekolah TPA, anak yang sekolah ruang ngaji, ya, rumah tahfiz, ya jangan berhitungan. Ya, berhitungan. Misalnya disuruh bayaran, misalnya. Bila perlu, kalau zaman kami dulu, ya, itu kalau ke guru ngaji itu ngantarkan beras, ngantarkan pisang. Kalau Pak Kari 3 bulan enggak. Mana guru gaji itu? Mohon maaf, ngajarin tetap mudah-mudahan ikhlas lillahi ta'ala, tapi takutnya di dalam hati mereka itu timbul rasa kurang ikhlas. Timbulnya kurang berkah ilmunya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya anak atau punya cucunya, bolehlah tunjukkan ke guru ngaji walaupun antari misalnya berapa baik kira-kira, walaupun 1000 perak itu termasuk sedekah kita kepada guru ngaji. Nah, ada lagi kata Allah dan dilanjutkan lagi haulahu lagi linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Nah, itu tentang Isra. Jadi tidak ada ya cerita Rasulullah itu Mi'raj. Itu tentang Isra. Itu artinya tentang hanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, kalau tentang Mi'raj itu diterangkan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Kami lupa ayatnya, tapi kira-kira Rasulullah itu melihat Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah itu melihat perupaan dari Jibril. Jadi Jibril itu menampakkan diri sebagai laki-laki pada saat menjemput Rasulullah dari kota Mekah, ya, lalu mengajak Rasulullah dengan kendaraan, ya, dengan binatang namanya buruk, besarnya lebih kecil dari kuda dan lalu lebih besar dari keledai, berwarna putih. Kata Rasulullah, itu kalau dia melangkah, sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Nah, Pak mana mau sejauh mata memandang sekali melangkah itu 1000 kilometer, ya, wajar kalau berapa detik sampai ke kota Palestina, ya. Nah, di situ
Ya, lalu kata dalam sebuah hadis itu hadis riwayat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari, panjang hadisnya, telah kami bahas kemari dengan Ibu Anissa ya, singkat baik. Lalu Rasulullah itu diajak naik. Sebelumnya Rasulullah itu dibaringkan, lalu dibelah dadanya. Ya, pasti Bapak hafal galau ya cerita itu ya. Dibelah dadanya, ada yang mengatakan dari leher ke bawah pusar, ada yang mengatakan dari dada ke bawah pusar. Intinya membelah dada. Lalu katanya Jibril mengeluarkan hatiku, lalu dibasuhnya dengan air zam-zam. Lalu setelah itu Jibril membawa bejana dari emas yang isinya adalah keimanan. Setelah dibasuhnya dengan hati itu dengan air zam-zam, lalu dimasukkan dalam bejana bejana perak itu, lalu diisinya penuh dadaku ini dengan keimanan dan dengan keyakinan. Lalu setelahnya diajak ya aku dinaikkan. Ya tidak Rasulullah itu sudah adanya orang Pak Mano sudah pikiran kita Pak Mano dijahit atau ditempel ya sarung operasi sarung malam kita bikin seperti itu, tapi kita percaya kejadian itu masih ada. Lalu katanya Jibril menaikkan aku ke atas kendaraan ya, yang binatang itu lebih kecil dari kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah ya Pak Mano hanya ada yang gambarnya ya, baca apa kuda poni yang kayak terbang itu ya, tapi kita tidak bisa karena itu di luar kemampuan akal pikiran kita. Tak baca kita nak gambarkan burung itu Pak Mano, baca kuda ada sayap, ada apa tak baca. Tapi yang jelas kita meyakini bahwa binatang itu ada ya. Nah itu karena kenapa kejadian Isra Mi'raj ini di luar pikiran kita. Kita tanda orang mukmin bertakwa dalam surat Alif Lam Mim itu Al-Baqarah ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang mana orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kita wajib percaya dengan hal yang gaib. Salah satunya kejadian Isra dan Mi'raj. Lalu lagi Rasulullah dinaikkan, lalu diajak melangkah ya, diajak terbang. Satu kali melangkah itu sejauh mata memandang hingga sampailah aku ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu aku diajak naik ke langit pertama. Di pintu langit pertama, Jibril mengetuk pintu, kata dalam hadis itu, lalu kata malaikat penjaga pintu itu, ya, Assalamualaikum, kata Jibril, Waalaikumsalam, ya, siapa itu? Aku Jibril, siapa bersamamu? Muhammad, apakah dia diundang? Ya, kata Jibril, dibuka pintunya. Ya, aja bayangnya Pak Mano pintu langit itu tak tahu alam, tapi kita percaya, ya, karena ada hadisnya. Dibuka pintunya, setelah itu datanglah orang yang solih, silahkan masuk dan sebagainya. Setelah itu Rasulullah masuk dan di sana ada namanya Nabi Adam. Kata Jibril, inilah bapak nenek moyangmu, namanya Nabi Adam. Sebuah kisah itu mengatakan Nabi Adam itu pada saat dia menoleh ke kanan dia tersenyum, lalu pada saat menoleh ke kiri dia menangis. Itu perumpamaan anak cucunya yang sebelah kanan itu berada di surga dan yang sebelah kiri itu anak cucunya yang berada di neraka. Lalu setelah ramah-ramah dikit, Rasulullah dan Jibril naik lagi ke pintu langit kedua. Di sana sama seperti biasa mengetuk pintu dulu. Nah, itu dicontohkan oleh Jibril adab kita bertamu. Ya, jadi walaupun bertamu dengan kakak kita orang, dengan bibi kita orang, walaupun pintu terbuka minimal harus ketuk pintu lalu mengucapkan salam. Adabnya mengucapkan salam 3 kali. Kalau tak naruh jawaban, ya katanya jawaban nyahu dulu. Jangan sampai kedor lagi sampai 10 kali jangan tenir. Ya, itu karena mungkin biasa jadi orangnya lagi tidur, lagi istirahat. Itu dicontohkan oleh Jibril. Akhirnya naik ke langit kedua, ada bertemu siapa? Bertemu dengan Yahya dan Isa. Pendahulu dia ya, pendahulu Nabi Muhammad. Lalu naik lagi seperti itu juga, naik pintu ke langit ketiga, ngetok pintu, Assalamualaikum, dibuka pintu, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu tampannya setengah indahnya dunia. Ya, itu. Lalu setelahnya naik lagi ke pintu langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Ya,
Nah, lalu setelahnya ke naik ke-6 bertemu dengan ke langit ke-5 bertemu dengan Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Sepupu dari Nabi Musa. Ya, itu yang menemani Nabi Musa pada saat menghadapi Fir'aun. Ya, karena ngapa? Nabi Musa itu cadel, ibu ya, cadel karena kejadian waktu itu Fir'aun lagi ngendong Nabi Musa. Ya, lalu setelah itu Nabi Musa bayi itu naik janggutnya. Nah, lalu setelah itu marah Fir'aun itu akhirnya kebuah-buahi kok yang bakal bunuh aku tadi. Lalu dia uji Asia, ada dia uji itu terti nak mencelakakan engkau wahai Fir'aun ya. Akhirnya kita uji, akhirnya diuji apakah bocah kecil itu milih roti atau milih bara api ya. Qadarullah dia milih bara api, akhirnya lidahnya agak cacat dikit, akhirnya Musa meminta Harun untuk menemani beliau untuk ya bertukar pikiran dengan Fir'aun. Nah, itu ulangi lagi. Lalu naik lagi ke pintu ke-6, ulangi ke-6 ya, bertemulah dengan Nabi Musa. Nah, pasti kenal nggak ibu-ibu ya? Karena ikon dari Isra Mi'raj itu Nabi Musa. Ya, nah kayak gitu lah. Lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu ya Rasulullah ya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya para malaikat untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita kata itu tempat berkumpulnya malaikat Baitul Ma'mur. Itu berkisah 700.000 malaikat masuk ke situ dan tak keluar lagi. Ya, lalu dia ada lagi sampai seperti itu terus. Nah, menurut kisah hadis Baitul Ma'mur itu sejajar kalau di bumi dengan Ka'bah. Jadi di bumi di Ka'bah orang tawaf, para haji, para umrah tawaf, ya. Di atas langit itu 7 di Baitul Ma'mur itu para malaikat dan orang-orang saleh terdahulu, para nabi itu beribadah tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, itu menurut kisahnya itu, para malaikat itu dengar bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia yang akan nunggu di bumi. Wahai Allah, tak cukup ujinya engkau itu menciptakan jin yang sudah merusak bumi. Cukup dengan kami baik beribadah. Nah, ujinya aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang ahsanul khuluqi, yang penciptaannya lengkap, ada akal, ada pikiran, ada nafsu, ada hati, ya. Nah, kalau kalian ingin beribadah lanjut, kuciptakan untuk kalian Baitul Ma'mur yang akan kelak sama dengan di Ka'bah. Akhirnya para malaikat beribadah di Ma'mur. Lalu setelahnya Rasulullah diajak ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu Rasulullah menerima yang namanya ibadah paling utama, yakni sholat. Nah, ini kami ngaku ikon Nabi Musa tadi. Setelah menerima salat 50 waktu, Rasulullah turun melalui Baitul Ma'mur, melalui langit ke-7, lalu melalui ke-6. Nah, di langit ke-6 itu Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apakah yang Allah berikan kepada engkau sehingga engkau langsung menghadapnya, ya, tidak melalui Jibril, melalui wahyu. Kata Muhammad, aku diperintahkan untuk aku dan umatku melaksanakan sholat 50 waktu. Atau usaha, hai Muhammad, kami rasa sanggup. Aku lah pernah nyoba untuk umatku, ternyata umat kita sanggup. Coba minta keringanan dengan Allah. Bahasa kita diskon Mbak Maria, dengan Allah. Akhirnya naik lagi Muhammad ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Lalu Allah kurangi 5, turun lagi. Allah kurangi 5 lagi, turun lagi, seperti itu bolak-balik sehingga akhirnya dikurangi menjadi 45. Akhirnya salat 5 waktu. Ya, lalu kata Nabi Musa lagi, berapa Nabi Muhammad? Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu. Naik lagi. Saya rasa umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 55 waktu itu. Kata Nabi Muhammad, aku rasanya malu. Jadilah, lah bolak-balik malu dengan Allah. Sepertinya tidak berterima kasih kepada Allah. Akhirnya 5 waktu. Lalu kata Allah, ya ada suara mengatakan bahwa salat kalian 5 waktu itu
akan diganjar dengan 10 waktu. Jadi 5 waktu itu dikalikan 10 waktu jadi samo. Samo derajatnya dengan sholat 50 waktu. 5 waktu dikali 10 derajat jadi 50 waktu itu salat. Nah, akhirnya turun ya. Lalu pada saat menjelang subuh, Jibril turun juga ikut mengajarkan Rasulullah untuk sholat. Kalau fajar namanya sholat subuh, kalau agak tergelincir matahari namanya zuhur, kalau agak matahari sepenggalan itu namanya asar, kalau agak malam dikit ufuqul ma'ala senja itu maghrib, lalu sudah gelapnya itu isya, itu Jibril mengajarkan. Lalu setelah paginya ya ada Abu Jahal datang. Abu Jahal, Muhammad, apa kau santai dan siko? Apa? Ciri-ciri ada cerita apa lagi kau? Uji Abu Jahal ya. Uji Muhammad, aku tadi malam diajak oleh Jibril naik ya ke langit. Sebelumnya aku dari berjalan-jalan dulu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mungkin uji Jibril, uji Abu Jahal. Pegang kata kau, aku nak ngajak orang-orang kafir Quraisy untuk dengarkan cerita kau. Akhirnya diajaklah oleh orang kafir Quraisy untuk kumpul di sekitaran Ka'bah. Nah, lalu Rasulullah bercerita begini, tidak ada yang percaya kecuali satu, yakni Abu Bakar. Ya, kata Abu Bakar, aku percaya apa yang keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya digelari dengan As-Siddiq. Lalu apa oleh-oleh dari Mi'raj, yaitu kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah gitu cerita bulan Rajab ya. Sekarang kita ke bulan Sya'ban. Hanya minyon tuan rumah minta. Nah, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dalam hadis itu mengatakan bahwa itu bulan yang terlupa. Karena apa? Ya, kenyataan sekarang. Bulan Sya'ban itu bulan yang kita itu agak lupa dikit. Kemari kita bereuforia. Mau Rajab nak masuk. Kita zikiran, kita puasa Rajab, ya. Lalu kita ada zikir, namanya zikir 10 hari awal, 10 hari di tengah, 10 hari di akhir ada zikirannya. Lalu apa? Puasa Rajab. Ya, lalu apa lagi? Sholat sunnah dan sebagainya. Tapi pada bulan Sya'ban kita lengah. Karena ngapa? Sibuk mempersiapkan bulan Ramadan. Ya, apa dikata bulan Ramadan? Iya, mulai sibuk. Kami di pasar pocong itu lado lapaknya tinggal ngapa bilai. Lado lapaknya mulai dipasang. Nah, jadi kami mulado lapak-lapak itu lama ambunnya Ramadan itu. Ya kalau di TV ada iklan marjan itu lah mulai mambu-mambu masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, jadi orang-orang sibuk dengan mempersiapkan bulan Ramadan ini sehingga terlena dengan yang namanya bulan Sya'ban. Padahal kata Rasulullah, bulan Sya'ban, bulan Rajab itu ibarat kita menanam. Lalu bulan Sya'ban itu ibarat kita menyiram tanaman kita tadi. Lalu pada bulan Ramadan kita tinggal metik hasilnya. Misalnya kita sering sholat sunnah pada saat bulan Rajab. Nah, pada saat bulan Sya'ban itu kita perbanyak lagi sholat sunnah tersebut, sehingga pada saat bulan Ramadan kita nyantai sholat tarawih. Kita bangun lebih dulu jam 2, jam 1 untuk sholat tahajud. Lalu kita sanggup isi dan badan kita untuk mempersiapkan hidangan yang lezat untuk keluarga sehingga menjadi pahala kita yang namanya sahur. Kita sudah biasa beribadah tersebut. Karena apa? Sudah terbiasa melaksanakannya pada saat di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Itu tujuannya. Lalu apa lagi? Ya, bulan Sya'ban itu sama seperti bulan Rajab kemarin, ya, amalan-amalan sunnahnya, tapi lebih ditingkatkan lagi. Ya, seperti apa misalnya ibu-ibu? Memperbanyak puasa sunnah. Apa baik puasa sunnah ibu-ibu? Ya, puasa sunnah yang memang dianjurkan Rasulullah. Salah satunya Senin, Kamis. Lalu apa lagi? Ayamun
bid ya. Nah itu. Lalu puasa nisfu Sya'ban. Nah, mendengar ini Sya'ban itu ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu waktu yang doanya terkabul adalah pada saat malam nisfu Sya'ban. Nah, ulama mengajarkan kita untuk memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya ada itu maca Yasin 3 kali, Ibu-ibu ya. Salat sunnah nisfu Sya'ban. Yasin pertama kita doakan untuk kemurahan rezeki kita. Kedua untuk kesehatan kita, keluarga kita. Yang berikutnya untuk ibadah kita semoga ditingkatkan oleh Allah. Sebenarnya yang namanya doa itu tak melulu nak dipatok nyanyi dia pun harus iko. Tapi kita lanjutkan untuk yang pertama tadi untuk rezeki kita yang lancar. Kenapa? Karena pada saat di bulan Ramadan kalau rezeki kita lancar berarti kita tak ada susah hati. Ya, apa? Nah, nak belikan banyak baju baru. Nah, persiapkan bubuk-bubuknya itu perlu yang namanya rezeki. Lalu apa lagi ya, kesehatan. Kalau kita tak ada sehat, takutnya pada saat di bulan Ramadan kita ya tidak terbiasa. Misalnya apa? Ya tak terbiasa. Kita tak terbiasa untuk puasa sunnah di bulan-bulan sebelum Ramadan. Pada saat di bulan Ramadan kita sekanjang. Ya, tapi kalau kita sudah biasa puasa sunnah di bulan Ramadan, pada saat di bulan Ramadan kita sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan puasa beserta amalan-amalan dalam puasa. Jangan habis hari oleh tidur. Memang ada hadisnya, lebih baik tidur daripada tidak berbuat amal sama sekali. Tapi sayang ibu-ibu, sayang waktu puasa dihabiskan untuk tidur. Boleh tidur boleh, tapi kapan? Bagusnya kata Rasulullah itu waktu qailullah. Kapan waktu qailullah? Itu sesaat sebelum waktu zuhur. Itu waktu terbaik untuk sholat tidur ibu ya. Jadi apa jam berapa kira-kira? Jam 11 misalnya. Kita selesai sholat duha ya. Itu sholat duha dari jam 7 sampai jam 11. Kalau sudah selesai sholat duha, itu boleh tidur istirahat, namanya qailullah. Bahkan tidur 5 menit sebelum sholat zuhur itu sudah dianggap sebagai qailullah. Nah, merupakan sunnah Rasulullah. Nah, lalu berikutnya lagi, yuk kita mempersiapkan kebukuan segala macam. Jangan kebablasan. Lagi tidur jago-jago jam 2 misalnya. Salat zuhurnya. Itu. Jadi itu dikatakan Rasulullah lebih baik tidur pada saat bulan Ramadan daripada tidak melaksanakan sama sekali apa amalan-amalan. Tapi lebih bagus lagi kita memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi amal di bulan Sya'ban lagi itu yang memperbanyak puasa sunnah ya. Jadi sekarang tanggal 6 ibu-ibu ya, 6 Sya'ban. Jadi kalau kelam hari Senin, nah tanggal 13, 14, 15 itu namanya Ayyamul Bid. Ya, jadi ibu-ibu kalau yang belum terbiasa puasa sunnah, bingung nih nak puasa sunnah, sangkan ke rajinnya terbiasa tubuh untuk puasa sunnah, kagian. Ya Senin ini bisa selesai. Kenapa puasa Daud? Akhirnya tak sanggup puasa Daud itu. Karena apa? Nak konsisten. Sehari puasa, kelamnya berbuka, kelamnya lagi puasa, kelamnya berbuka. Itu susah. Makanya level teringgi puasa itu puasa sunnah itu puasa Nabi Daud. Nah, kalau rasa tak sanggup puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid. Kapan itu? Setiap tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriah. Nah, jadi kalau hari ini tanggal 6, kira-kira tanggal 14, 13 tanggal berapa lah? Tanggal Hijriahnya yo. Tanggal 13. Ibu-ibu lihat ya. Kalau ikut Februari ya kan kira-kira itu lah ibu ya. 16. Nanti kita hitung. 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Minggu. Minggu, Senin, Selasa itu puasa Ayyamul Bid plus puasa nisfu Sya'ban. Boleh puasa seperti itu? Boleh.
Ya, itu boleh. Sepanjang tidak digabung dengan puasa qadha di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah digabung puasa Senin Kemis, kebetulan puasa 10 Muharram, itu sama bisa kebetulan boleh digabung. Tapi ulama Syafi'i mengatakan jangan digabung puasa khusus untuk qadha di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kok niatnya puasa qadha untuk bulan Ramadan. Karena itu wajib. Ya, tidak bisa didekatkan dengan yang namanya sunnah. Nah, itu. Lalu kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa? Karena itu balik lagi ke qadha tadi, siapa tahu kita pada saat di bulan Ramadan tahun-tahun lalu itu banyak tinggal puasa. Ya, jadi kita niatkan puasa sunnah di bulan Syaban, boleh di hari-hari yang lain selain Senin dan Kamis. Ya, kita sunnahkan untuk mengqadha puasa kita yang tinggal di tahun-tahun yang lalu. Puasa yang tinggal apa? Misalnya kita hitungan men kita tadi misalnya 7, ternyata kita tinggal 8, ini masih kurang utang 1. Misalnya kita nifas, pokoknya kita lewatan kita kita gawengan. Cukupkah dengan misalnya dengan fidyah? Cukup kalau nifas ya. Itu kalau itu ya berapa kali kita lahiran kan kita udah bayar nifas. Nah, tidak bayar fidyah puasa nifas tadi, puasa qadha tadi boleh itu bayar pada saat di bulan Syaban. Itu tujuan dari disunahkannya banyak-banyak untuk berpuasa sunnah. Lalu berikutnya lagi memperbanyak sholat sunnah. Salah satunya sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat. Sehingga pada saat kita memasuki bulan Ramadan, ya, kita itu sudah memaksimalkan diri untuk bertaubat kepada Allah. Bagaimana sholat sunnah taubat? Itu seperti sholat sunnah biasanya. Tapi ada beberapa yang ngajarkan itu misalnya Al-Kafirun 11 kali. Ada itu ya. Al-Qulhu misalnya 11 kali ada. Ya, tapi kalaupun susah, tidak apa-apa melaksanakan sholat sunnah taubat seperti sholat sunnah biasa. Niatnya saja yang berbeda dan dikhususkan pada saat akhir sujud itu membaca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu setelahnya kita zikir, perbanyak zikir taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya, itu zikir taubat dikhususkan untuk itu. Lebih bagus lagi sebelum sholat taubat itu kita mandi sunnah taubat. Jadi kita niatkan nih hari ini misalnya kita nak salat taubat, boleh salat taubat kapanpun boleh dilaksanakan, tapi afdolnya malam hari. Sama seperti tadi kan ngapa? Biasanya kalau malam hari itu kita tuh lebih khusyuk. Lalu ibarat kata tuh jalur untuk orang berdoa sedikit. Orang minta doa sedikit, minta sedikit. Ya, masuk ke jalur doa sedikit, orang nak minta. Karena apa? Hanya orang-orang pilihan yang berdoa pada saat dini hari atau pada saat malam hari jam 2. Orang berdoa jam 2. Karena apa? Banyak lagi tidur. Jadi jalur langit itu kosong. Jadi bisa jadi doa yang kita langitkan itu langsung ke arasnya Allah. Kalau kata tuh ada banyak saingan. Ya, doa kita tuh banyak itu kita panjatkan pada saat malam hari itu karena dikit orang yang berdoa pada malam itu. Lalu yang berikutnya lagi itu banyak-banyak beristighfar. Sama tadi taubat tadi ya, kalau taubat tadi banyak-banyak beristighfar. Salah satu zikir istighfar yang dari Rasulullah, Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa
fa'fu anni ya karim. Jadi kalau kita bulan Rajab tadi diajari Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Sekarang kita memperbanyak berdoa atau memohon ampun dengan kalimat Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sering itu kita dengar ya, ibu-ibu ya. Kapan itu kita dengar? Pada saat sudah bukan sudah sih, pada saat ya Bilal ya, tarawih. Ya itu. Jadi kalau bingung zikirnya apa, boleh zikir yang itu, boleh zikir yang lain. Itu zikir yang diajar Rasulullah. Kalau pada bulan Sya'ban memperbanyak zikir, salah satunya itu. Kita ulangi lagi Ibu ya. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh kita karena kita tak ada egois, nak ajak orang lain juga. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi anni itu kita ganti anna we. Jadi kita tidak egois dalam berdoa. Makanya Rasulullah ya Allah itu dalam Al-Qur'an itu menyebutkan Rabbana atina, Rabbana firlana, Rabbana hablana, Rabbana innana. Kenapa kita dianjurkan pun dalam berdoa kita itu melibatkan orang lain? Karena siapa tahu doa kita itu belum dijawab Allah. Tapi siapa tahu doa tetangga kita yang di Rabbana, ya 40 rumah diajaknya berdoa Rabbana tadi, ijabah oleh Allah, kita milu diperkatakan ijabah doa tersebut. Ya, jadi kalau ada doa itu bagusnya dari Rabbana. Berikutnya lagi tadi sudah perbanyak puasa, sholat, lalu istighfar, lalu berikutnya memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah pada saat di bulan Sya'ban. Salah satunya itu tadi sedekah ruwahan. Ya, kenapa sedekah ruwahan? Karena itu salah satu wujud dari kita saling memaafkan. Ya, karena apa? Karena kita kalau ketemu dengan orang sedekah ruwahan, kita majiasin sebagainya, lalu ketemu orang sebut salaman dan sebagainya, itu adalah sarana dari saling maafkan. Kata Rasulullah itu, ya, bersalam-salamanlah kamu karena di dalam salam itu ada yang namanya penggugur dosa. Jadi kalau kita salam itu bukan segera salaman, tapi itu ya kalau kita bersentuhan tangan, ada istilahnya ilmu biologi itu ada aliran darah, ya itu keikhlasan dari hati kita sehingga kita memaafkan. Karena dalam hadis itu mengatakan ada doa atau ada golongan yang tertolak doanya, ya. Nah, doanya apa yang tertolak itu? Yang pertama orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua orang yang memakan harta haram. Yang ketiga orang yang syirik. Nah, yang itu yang keempat. Kalau yang ketiga itu rasanya bisa kita ya. Kado durhaka orang tua misalnya. Kado makan harta yang haram kita jagoan harta kita supaya ada makin haram. Lalu kita tak ada syirik kepada Allah, tak ada datang ke dukun, tak ada datang ke gunung, tak ada datang ke mana baik. Nah, yang keempat itu yang salah. Apa itu? Orang yang di dalam hatinya masih ada menyimpan kekesalan, ya, kedengkian dan rasa sakit hati kepada orang lain. Artinya orang yang tidak mudah memaafkan. Nah, jadi itu golongan doa orang yang tertolak. Nah, saro yang tiga itu. Terkadang ya namanya manusiawi ya. Terkadang sakit dan hati kita susah memaafkan. Tapi kata Rasulullah, ya orang yang paling baik di antara dua orang yang bersengketa adalah orang yang terlebih dahulu memaafkan. Nah, semoga ya dengan kita bulan Sya'ban ini hati kita yang dulunya ada rasa dendam, yang rasa masih kesal dengan orang, kita ikhlaskan.
kita ikhlaskan. Kalau mungkin rasa sakit hati itu kita tidak terbalaskan, biarlah kita serahkan kepada Allah yang memberi masalah, Allah juga yang menyelesaikan masalah. Biarlah kita langitkan doa kita itu, setelahnya kita ikhlaskan apa yang sudah kita kena zalimi orang tersebut. Nah, itu bulan Syaban ya. Lalu berikutnya lagi kita ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini hampir sama dengan bulan Ramadan di bulan Syaban. Sama mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Apa yang dipersiapkan itu? Salah satunya yang dipersiapkan yaitu ruhiyah, jasmani hati kita. Apa kalau jasmani kita itu usahakan kita itu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat. Karena ngapa? Ibadah yang lumayan menguras tenaga itu salah satunya ibadah puasa. Karena 30 hari kita tak berjeda-jeda untuk puasa di bulan Ramadan, 30 hari full kita puasa. Nah, lalu berikutnya lagi jasad kita sama juga sebenarnya dengan mempersiapkan lingkungan sekitar. Ya, jadi jangan pada saat di bulan Ramadan kita sibuk apa? Nak potong rumput, sibuk apa? Nak nyuci gorden, sibuk apa? Nak nyuci spray. Akhirnya hilang bae bulan Ramadan tuh oleh jere. Tak ada lah ngaji tadi, ya, tak ada lah kita tadi ngapo? Sholat duha tadi oleh sibuk nak masuk gorden, sibuk nak masuk spray. Apalagi sibuk masuk ke penyakitan. Nah, di bulan Syaban kawinanlah, ya, di bulan Syaban kawinanlah. Lalu simpan gordennya, mana tak ada segoran sekok itulah pasak sak apa, takkan jadi lalu orang lalu lesu nak bertamu oleh itu tak ada. Kita hanya sekedar kembali ke fikri, tidak hanya fisik kita yang fikri yang bersih, juga lingkungan sekitar kita yang bersih. Lalu apa lagi kita persiapkan? Jasmani tadi sama kayak berupa harta, apa pencarian. Jadi tidak apa-apa selagi kita puasa, selagi kita banyak sunnah, kita hebatkan lagi pencarian kita di bulan Syaban, ya. Atau bila perlu kita agak kalau pencarian kita tak berubah, berarti pengeluaran kita yang kita kurangi, ya. Dengan kita yang kita kurangi supaya apa? Pada saat di bulan Ramadan kita mencari itu tak ada nak ketalnya. Sampai apa misalnya? Sampai lewatan salat duhanya pergi jam 5, balik jam 11.30. Tak adalah kita salat duha tadi. Lah kejeren, salat zuhur tidur. Udahlah kita ngaji tadi misalnya. Salat asar tarekok nak muat apa kincong, nak muat air minum. Nah, jadi dianjurkan kita mempersiapkan rezeki atau harta kita itu sehingga pada saat di bulan Ramadan kita siap untuk menyambutnya, ya. Kata ibu-ibu ya, dikatakan tak rezeki bulan Ramadan. Katanya bulan Ramadan itu biasanya itu 2 kali dari pengeluaran di bulan biasa. Apalagi yang biasanya yang hedon ya, yang tak lemak-lemak kalau tak ke pasar pocong, orang Keraman tuh. Tak lemak-lemak kalau tak ada beli apa misalnya? Beli makanan, martabak misalnya. Tak lemak-lemak misalnya tak ada beli minuman misalnya ya. Itu pengeluaran lebih besar daripada saat bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita tak ada mempersiapkan hal itu, ya, berarti kita kelabakan. Bisa jadi kita bekerja lebih maksimal lagi. Itu berpengaruh dengan kualitas ibadah kita. Karena hidup kita atau keseharian kita sudah habis oleh mencari dunia hingga akhirat lupa. Padahal setahun sekali puasa. Allah alam bisa jadi tak ketemu lagi kita tahun depan. Ya bukan maksud gitu ya. Tapi puasa kita pada hari bulan ini nanti itu buatlah semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu ya rezeki mau dan sebagainya itu kita tidak tahu. Ya udah jadi walau kita ya apalah misalnya kalau kita sakit yang menyebabkan kita tak ada baca puasa atau tiba-tiba kita apa ya dapat kecong baru
sehingga sibuk meroroi cocok, sehingga tak ada baca tilawah yang maksimal. Bisa jadi seperti itu. Jadi buatlah bulan Ramadan di tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik ya bagi kita. Jadi tapi tahun depan kalau masih ada waktu, masih ada waktu, tingkatkan lagi, lebih baik lagi. Nah itu. Lalu yang berikutnya ruhiyah. Jadi tadi jasadiah berupa tubuh kita harus sehat, lalu lingkungan kita harus sehat, lalu kantong kita juga sehat ya. Nah kalau ruhiyah itu hati kita ya, yang tadi disingkat dengan perbanyak sholat sunnah, itu ruhiyah itu. Lalu perbanyak puasa sunnah, memperbanyak ngaji, sehingga pada saat di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk maco sejus misalnya sehari, karena kita sudah biasa ngadoi ayat-ayat Al-Quran, ada pening kepala, ada baik-baik mata kita tadi bulan Syaban. Lalu yang dikatakan ruhiyah berikutnya yakni adalah kita lebih banyak mempelajari ilmu agama. Jadi apa dikatakan belajar ilmu agama? Itu alarm azan. Tapi bukan azan, alarm. Yo. Nah, jadi memperbanyak belajar ilmu agama sehingga kita itu beribadah itu tak melulu pengetahuan kita baik. Jadi apa misalnya? Saya ikut misalnya, tak tahu zikir bulan Sa'ban tadi. Nah, dapat Allah maafun karim. Boleh ilmu agama dicari melalui masjid taklim seperti ini. Boleh juga kalau sekarang lagi trennya itu banyak reel ya, reel kalau main FB ibu ya, FB ibu ya, ada itu, sebagian FB kami yakin ada reel. Atau kalau di TV itu, kalau kamu TV digital, ibu di TV digital ya, buka misalnya YouTube Ustadz Abdul Somad misalnya, apa YouTube Hidayat misalnya, atau misalnya Mama Dede ya, atau subuh-subuh itu luangkan waktu. Karena apa? Kata itu man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia maka harus dengan ilmu. Apa buktinya? Kita menampas baik dapat getah, tapi mungkin tak ada sebagus orang yang ada ilmu. Ilmu mana misalnya? Kalau juga kami tak nampas. Mungkin ada ilmunya, mungkin jasadnya bagaimana sehingga bertanya banyak. Orang berjualan harus ada ilmu, bukan segera jualan ini sudah mantap. Siapa tahu orang berjualan itu tawar menawar, itu juga ilmu. Nah itu menginginkan dunia sehingga sukses di dunia. Lalu waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat harusnya pakai ilmu. Apa? Salat. Ya, assalamualaikum misalnya kita salat tadi, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar misalnya, lebih belajar lagi misalnya lebih tumaknina lagi. Karena satu syarat rukun salat itu yaitu khusyuk dalam salat yang didapatkan dengan cara tumaknina ya. Atau misalnya puasa itu ya jadilah yang penting nahan lapar dengan haus. Kita nak marah dengan anak, berutuh dengan anak, atau misalnya kita masih duduk di pentin melongo, atau misalnya apa? Jadilah kita puasa lah itu karena kalau tak ada makan tak ada minum. Padahal ilmunya puasa itu menahan diri dari segala hawa nafsu, termasuk marah, termasuk ghibah, termasuk bergunjing dan sebagainya. Itu ilmu misalnya ya. Apalagi salat sunnah misalnya kita salat sunnah tarawih ya, salat tarawih. Kita misalnya disunahkan misalnya melu salat sunnah tarawih itu disiko berapa misalnya? Plus risiko tadi berapa misalnya? 20. Nah, kita tadi meleleh oleh Kak Galak milu yang sebelah tadi. Jangan tahu ujungnya, jadi aku malam gini. Aku semayang ini 20, biasa 11. Ya, lagi tak ada nak semayang, lagi tak ada nak sholat. Gara-gara di masjid itu misalnya 20. Apa yang 10? Misalnya, 11. Kak Assalamualaikum ini.
20 misalnya ke 11, dah kasih kau meleleh laju. Oh sampai sholat maghrib tadi tak cuma nina, kalau nak ngejar jauh ke masjid tadi, ya ternyata cepat, ya bisa seperti itu. Akhirnya tidak maksimal. Sama baik 11 sah, 20 cukup sah, karena pernah semua dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak puas kita ulangi lagi, tapi jangan tarawih diulangi, kita ulangi dengan sholat tahajud. Ternyata jangan diulangi lagi tahajud. Nah, itu baik ibu ya. Semoga dengan momentum Isra dan Mi'raj ini kita lebih mengenal Rasulullah dalam keseharian kita dengan cara memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kami ulangi lagi, pada saat bulan Syaban itu kita perbanyak sholat sunnah, ya, yang biasanya kita tak ada sholat sunnah rawatib, kita tingkatkan. Yang biasanya kita jarang sholat hajat, kita lakukan. Yang biasanya kita jarang sholat taubah walaupun sama sekali, kita coba, ya. Lalu apa lagi? Sholat tahajud dan sebagainya. Lalu puasa sunnah, yang rasa tak tahan, ayat ummah, coba dulu, ya. Pada saat kita coba, insya Allah akan memudahkan kita. Minimal niat kita sudah ada, dan pada saat di bulan Ramadan kita siap untuk puasa tanpa gangguan penyakit. Lalu apalagi? Memperbanyak istighfar. Salah satunya doa istighfar yang diajarkan Rasulullah tadi ibu-ibu ya. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lalu kita bermaaf-maafan dengan orang yang kita kenal, ya, maupun yang tidak kita kenal. Bagusnya dengan tetangga kita maafan dulu, ya. Lalu kerabat kita, lalu kerabat atau teman dari orang tua kita, ya, itu. Karena tadi 4 golongan yang tertolak doa tadi kami ulang lagi, ya, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang memakan harta haram, orang yang syirik, dan orang yang belum memaafkan saudaranya, ya. Nah, itu saja mungkin dari kami, ya. Sudah asar, kita sholat asar berjamaah, ya, mati lampu, ya. Kalau ada kekurangan dari kami, itu murni dari kami. Kalau ada kelebihan, tolong dikembalikan, ya. Kalau kelebihan itu murni karena Allah SWT. Jika ada manfaat silakan diambil sebesar-besarnya. Kami ikhlas lahir batin, dan jika ada kesalahan sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri. Allahumma fi ila qitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah yang telah kita dengar.